Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atas nama Delsiana Egi Kiruka dan juga Siti Aisyah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perempuan dan anak Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi perempuan dan anak. Nah, salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus pemerintah yaitu maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia, yaitu lalu lintas manusia Viking dan latar belakang sosial yang ada di Indonesia. Nah, faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup, dan membuat besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan lalu lintas, perbaikan, dan kekerasan. Selanjutnya yaitu perempuan dengan kondisi rentan. Perempuan sebagai kelompok rentan merupakan kelompok yang memiliki kuasa dan daya tawar rendah dalam masyarakat karena jenis kelamin. Kondisi rentan ini dapat disebabkan oleh kurangnya aset, yaitu apa yang dimiliki oleh perempuan, akses, yaitu dari geografis, kesenjangan gender, yaitu kebudayaan dari berbagai tempat, dan sistematik, yaitu sistem sumber yang dikuasai oleh golongan tertentu. Nah, apa saja penyebab dari kerentanan pada perempuan? Yaitu yang pertama, perempuan lebih mudah mengalami depresi yang disebabkan oleh perubahan hormon saat menuju dewasa. Yang kedua, kesenjangan gender yang menyebabkan masyarakat menganggap bahwa posisi perempuan itu berada di bawahnya laki-laki. Nah, yang ketiga itu perempuan rentan terhadap kekerasan fisik dan juga seksual. Yang keempat, kemiskinan membuat perempuan dipandang sebelah mata oleh laki-laki ataupun masyarakat tertentu dan dianggap tidak layak untuk dihargai. Selanjutnya yaitu anak dengan kondisi rentan. Nah, anak dengan kondisi rentan yaitu anak-anak yang berada dalam situasi yang meningkatkan risiko mereka menghadapi pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, atau pengabaian. Nah, kondisi rentan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu baik dari faktor lingkungan keluarga, sosial, maupun dari faktor ekonomi. Nah, ini beberapa contoh anak dalam kondisi rentan yang ada di Indonesia. Yang pertama, anak dari keluarga miskin. Yang kedua, anak yatim, anak piatu, ataupun anak terlantar. Yang ketiga, anak korban konflik atau bencana. Yang keempat, anak yang pekerja atau anak yang sudah dipekerjakan dari kecil. Yang kelima, anak korban kekerasan atau eksploitasi seksual. Yang keenam, anak dengan disabilitas. Yang ketujuh, anak dari kelompok minoritas atau kalangan tertentu. Dan yang kedelapan itu anak jalanan. Selanjutnya, yaitu kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Di sini ada 5, yaitu kehamilan dalam penjara, lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau disebut dengan LGBT, single parent, ibu pengganti atau surrogate mother, dan yang kelima itu pekerja seks komersial. Yang pertama yaitu kehamilan dalam penjara. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam peraturan pemerintah Indonesia, yaitu pada nomor 32 di tahun 1999 tentang syarat dan tata laksana pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, di mana dalam pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita, yaitu yang pertama, bahwa narapidana yang hamil diberikan makanan sesuai dengan petunjuk dokter yang merawatnya. Yang kedua, makanan tambahan juga diberikan pada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Yang ketiga, anak dari narapidana yang dibawa ke lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberikan makanan tambahan
sesuai resep atau petunjuk dokter. Paling lama itu sampai anak berusia 2 tahun. Yang keempat, dalam hak anak yang dimaksud dalam ayat 3, setelah anak berusia 2 tahun, maka anak tersebut harus diserahkan atau diberikan kepada keluarga atau pihak yang sudah yang sesuai dengan persetujuan dari ibunya. Yang kelima, untuk kepentingan kesehatan anak, biasanya kepala lapas juga dapat menentukan makanan tambahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Aisyah. Baik, selanjutnya yaitu single parent. Pengertian single parent secara umum adalah orang tua tunggal. Single parent mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan pasangan, baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Single parent terjadi akibat kematian ataupun perceraian. Dampak negatif dari kehidupan single parent atau broken home yaitu akibat perceraian bagi anak, yaitu membuat anak merasa tertekan di segi mental, membuat ia menjauh dan mengucilkan diri dari teman-teman dan lingkungan. Next, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan istilah umum yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan secara fisik, seksual, ataupun emosional. Gay atau homo merupakan istilah untuk menyebut laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama pria. Selanjutnya, biseksual merupakan istilah untuk seseorang penyuka sesama jenis atau lawan jenis. Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan gender pada umumnya. Bahkan mereka bisa mengganti jenis kelaminnya seperti pria mengubah kelaminnya menjadi wanita atau sebaliknya. Berikut dampak yang mungkin terjadi dari pelaku LGBT, yaitu yang pertama AIDS, yang kedua pengguna narkoba injeksi atau EDU, yang terakhir yaitu homoseksual. Next. Selanjutnya yaitu ibu pengganti atau surrogate mother. Biasanya, metode ibu pengganti dibarengi dengan suatu perjanjian yang menyatakan bahwa perempuan yang menjadi ibu pengganti bersedia mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayi yang dilahirkannya dengan atau tanpa imbalan tertentu. Metode ibu pengganti sering digunakan oleh perempuan rentan atau kondisi rahim yang rentan apabila harus hamil dan melahirkan. Yang terakhir, Indonesia telah mengakomodasi aturan mengenai layanan reproduksi tertentu dalam berbagai produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan Menteri Kesehatan. Aturan yang ada belum mengakomodasi ibu pengganti. Aturan tersebut hanya mengakui bayi tabung yang hasil pembuahannya ditanamkan pada rahim dari mana ovum itu berasal. Next. Selanjutnya yaitu pekerja seks komersial atau PSK. Pekerja seks komersial atau PSK adalah suatu pekerjaan di mana seseorang perempuan menggunakan atau mengeksploitasi tubuhnya untuk mendapatkan uang. Akibatnya semakin banyak ditemukan penyakit menular seksual. Menurut Sri Wahyuni Adining Tias dan Mega Rizky Loviana pada tahun 2012, pada tahun 2018, terdapat beberapa faktor penyebab seseorang menjadi PSK. Yang pertama yaitu dari segi materialisme, yang kedua yaitu modeling, yang ketiga yaitu gaya hidup, yang keempat yaitu dukungan orang tua, yang kelima yaitu lingkungan, yang keenam yaitu trauma, yang ketujuh yaitu broken home, yang kedelapan pornografi, dan yang terakhir yaitu kekerasan seksual. Next. Dampak yang ditimbulkan bila seseorang bekerja sebagai PSK yaitu yang pertama, keluarga dan masyarakat tidak dapat lagi memandang nilainya sebagai seorang perempuan. Yang kedua, stabilitas sosial pada dirinya akan terhambat karena masyarakat hanya akan selalu mencemooh dirinya. Yang ketiga yaitu memberikan citra buruk dalam keluarga.
Yang terakhir yaitu mempermudah penyebaran penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, herpes kelami, sifilis, hepatitis B maupun HIV atau AIDS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.